You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukawedi. Kali ini saya akan membagikan cerita sekitar tahun 95 atau 96. Saya itu mau melahirkan anak pertama saya. Zaman sekarang kan banyak pilihan rumah sakit dengan BPJS ya. Di kampung kalau nggak dukun beranak ya ibu bidan, kecuali kalau memang kehamilannya itu memiliki masalah. Biasanya baru deh dirujuk ke rumah sakit daerah. Klinik bersalin di kampung tempat saya tinggal itu ada beberapa aja. Sudah tak banyak yang melahirkan di sana karena lebih memilih untuk melahirkan di rumah sakit daerah. Sebut saja namanya Bidankus. Bidankus ini sudah turun-temurun banget jadi bidan di kampung kami. Sejak ibu saya melahirkan saya dan sekarang saya mau melahirkan anak saya, Bidankus belum begitu sepuh tapi ya nggak muda juga. Suaranya lemah lembut, baik banget. Jadi waktu itu dilayani beliau itu rasanya benar-benar tenang dan nyaman di hati. Rumah Bidankus itu bersebelahan dengan klinik prakteknya. Ada pintu yang menghubungkan langsung antara rumahnya dan klinik. Di sana Bidankus punya 8 orang perawat yang membantunya. Waktu itu saya udah mules-mules tuh jam 2 malam. Suami saya dan ibu mertua itu nyariin saya becak. Tadinya pengen berangkat jalan kaki aja. Berhubung sudah malam, mau gak mau kami cari becak. 15 menit kemudian becak datang dan kami berkendara ke rumah Bidankus sambil baca-baca doa, berharap semua berjalan lancar. Si abang becak ini tiba-tiba nyeletuk. Bau wangi banget, katanya gitu. Suami saya dan saya diem aja. Sampai ke klinik Bidankus, nampak sepi banget. Ya karena memang jam tidur malam dan kayaknya juga gak ada orang lain yang sedang lahiran waktu itu. Kamar-kamarnya banyak yang kosong tapi kliniknya tetap terang benderang. Suami saya menekan tombol, lalu ada seorang wanita mengenakan baju kurung warna jingga dan kerudungnya juga warna jingga, senada semua dari atas sampai bawah. Perempuan itu tersenyum terus bilang, "Tunggu sebentar, Bu Bidan lagi tidur," ucapnya waktu itu, lalu berjalan melewati jalan samping menuju ke rumah Bidankus. Setengah jam menunggu Bidankus gak keluar, perawat lain juga gak keluar, dan mbak-mbak yang tadi juga gak keluar. Saya tuh udah mules-mules gitu kan. Kayaknya juga udah mulai pecah nih ketubannya. Terus suami saya ketuk-ketuk lagi, dan akhirnya keluarlah salah seorang perawat mengenakan hijab putih. Terus saya tanya, "Kok lama banget? Kok Bapak baru memencet bel?" Terus sama suami dijawab, "Udah dari tadi, kami nunggu udah hampir 1 jam di sini." "Oh, maaf Pak, maaf," ucap perawat itu lalu mempersilahkan kami untuk masuk. Selanjutnya didata-data dan ditanyain, terus diperiksa, dan waktu itu udah mau bukaan penuh. Suami saya itu kan orangnya panikan, gak bisa lihat darah, ya benar-benar takut gitulah. Mungkin dia punya trauma tersendiri. Becak yang nganter kami tadi jemput bapak dan ibu, tapi bapak dan ibu gak tahu kenapa lama banget datangnya. Jadi waktu saya seperti itu, cuma saya sendirian aja di kamar, karena perawatnya itu nampak sedang nyiapin sesuatu. Sementara suami saya gak tahu kemana dan nyebelin banget. Saya yang lagi kesakitan seperti itu, lagi nggak nyaman, bolak-balik rasanya tuh nggak tenang.
baring sana baring sini. Saya benar-benar udah susah nafas gitu, malah udah sakit, udah keringetan. Tiba-tiba mbak-mbak yang pakai kerudung jingga itu datang lagi dan sambil tersenyum gitu. Saya bingung kok dia ngeliatin saya yang kesakitan, lama-lama senyumnya tuh makin lama makin aneh gitu. Terus saya nggak tahu kenapa tiba-tiba merinding. Saya panggil suami, saya teriak-teriak. Pas saya panggil-panggil gitu, suami saya datang. Terus si mbaknya itu nggak ada lagi di sana. Saya lahiran, terus alhamdulillah bayinya sehat dan juga nggak pakai drama, setengah jam langsung selesai. Saya tanya ke bidankus, Bu Bidan, semalam ada yang menyambut kami di depan pintu, pakai baju kerudung jingga, terus kayak gamis jingga. Bu Bidan itu tersenyum, tapi senyumnya nyeremin banget. Ah masa, selama gak ganggu kan gak apa-apa kan, ucap Bu Bidankus waktu itu. Iya Bu Bidan, waktu saya mules-mules, semalam itu dia ada di sini, terus liatin saya sampai senyum gitu. Ya gak apa-apa, insya Allah gak ganggu kok. Asal ibunya mau doa, jangan melamun, kata bidankus. Beberapa hari di sana, kalau gak salah sekitar mau jam 2 malam, saya kembali siap-siap untuk kembali ke rumah. Dan ketika saya naik becak, ada bidankus dan beberapa orang perawat, ada juga wanita berkerudung jingga itu berdiri tepat di sebelah bidankus. Wanita berkerudung itu tersenyum. Senyumnya tuh aneh menurut saya. Gak nakutin, tapi nakutin gimana tuh. Gak manis juga, tapi aneh gitu. Setelah saya pulang, kan ada jadwalnya anak-anak imunisasi ya. Di bidan ini saya datang lagi pagi-pagi karena gak mau ketemu sama sesuatu yang gak tahu harus saya sebut apa dengan sebutan yang seperti apa gitu. Bidanku sedang siram-siram tanaman saat itu. Saya masuk bersama bayi saya sambil membawa kartu lipat. Saya serahkan buku itu ke Bu Bidan. Pena Bu Bidan pun macet, terus beliau keluar dari ruangannya buat cari pena. Saya dan bayi saya ditinggal sendirian. Di meja paling depan itu ada perawat-perawat yang sedang melayani ibu-ibu lain. Saat itu, dari jendela besar di samping, tiba-tiba gordennya itu tertiup pelan. Ada wanita. Ada seorang wanita berkerudung jingga itu lagi tersenyum berdiri di situ. Tiba-tiba sosoknya itu yang tersenyum itu berubah menyeringai dan mukanya putih, seram sekali. Ketika saya agak tersentak, sosok berkerudung jingga itu seolah melayang, mundur, lalu hilang. Mimik wajahnya juga tidak berubah sama sekali. Saya langsung buru-buru menggendong anak saya yang sedang tertidur di tempat tidur. Terus perawat-perawat itu tanya, karena saya terlihat takut dan buru-buru. Kenapa Bu? Saya jawab, gak apa-apa Bu, saya gak mau di ruangan itu sendirian, jawab saya. Saya benar-benar ketakutan. Ini merinding tuh gak berkesudahan, merinding terus. Astagfirullah, ucap saya kayak gitu. Kenapa sih setiap kesini kok pasti kelihatan wanita berkerudung jingga itu terus? Jadi setiap membicarakan tentang wanita itu, saya selalu takut. Memang sih dia gak ganggu, cuma senyum-senyum aja. Tapi kayak ada yang aneh gitu dari senyumnya. Alhamdulillah anak saya sudah besar sekarang. Saya juga sedang nunggu kelahiran anak keempat. Tapi saya gak pernah mau periksa di bidankus lagi karena sosok itu. Memang sih di setiap tempat itu pasti ada aja yang seperti itu. Tapi gak tahu kenapa setiap melihat senyumnya saya benar-benar flashback dan kalau teringat itu rasanya serem banget. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Dadah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.